Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saham Live. Hari ini tanggal 7 Desember 2024, tepat dari Sabtu ya. Kita telah melewati seminggu perdagangan di bursa saham. Kita coba melihat bagaimana perdagangan saham di pasar modal ya. Seminggu ini kalau kita lihat dari RTI bisnis, kita cek marketnya dalam waktu seminggu ini di awal Desember, di awal cukup menjadi bottom dari penurunannya atau bearish selama kurang lebih hampir sebulan. Kita bearish kalau dari chartnya. Kita lihat terjadi penurunannya hampir sebulan, 2 bulan dari akhir Oktober sampai titik terendahnya di Desember awal ya, 2 Desember titik terendahnya di 7.046, kemudian rebound dan bullish di 7.196, naik 2% dari Selasa, kemudian naik juga 1,82% menjadi 7.326,7, kemudian bearish turun sedikit di 7.313, dan terakhir kemarin hari Jumat mengalami penaikan ya, ditutup di 7.382 atau naik 0,95%. Dari perdagangan kemarin seminggu terjadi banyak transisi ya, kita coba bahas. Terakhir untuk Jumat kemarin banyak net foreign sell ya yang menjual, para investor, para trader di mancanegara. Selama sepekan ini masih banyak tekanan jual ya dari para investor. Tinggi angkanya, beberapa indikator relatif ya. Oke, gitu ya kondisi market, dan semoga kita harapkan ya untuk ke depan bisa nanjak lagi sampai mungkin di batas tengah di 7.400-an ya, indikator market kita. Oke, kita lanjut ke beberapa hal. Top gainer kemarin Tempo, ini ada brand juga Semtek, dan 5 hari ada berapa ya yang di dump ke atas. Currency ya, untuk terakhir di hari ini ya, itu turun dan rupiah menguat ya, jadi 15.445. Mungkin dalam sebulan ini relatif ya, turun di range 15.400 sampai 15.900 ya. Oke, ini sih berita. Oke, untuk berita mungkin selama akhir pekan ini kita coba cek. Sebulan minus 0,3, event harga emas Antam hari ini turun. Tentang emas ya, Antam turun. Cuan 21,1%, harga emas Antam hari ini turun lagi. Ini terkait dengan saham emas ya, dan investasinya di logam mulia. Si emas. Rupiah pekan ini naik tipis, ini terjadi penguatan ya di nilai rupiah menurut kontan. Ini Bloomberg ya, merincikan naik tipis
Kemudian harga minyak dunia terpeleset, prediksi surplus pasokan tahun depan. Dari kontan diprediksi ya, New York harga minyak turun lebih dari 1% pada Jumat. Yang memprediksikan surplus pasokan minyak tahun depan. Ini OPEC Plus juga menunda kenaikan produksi dan memperpanjang pemotongan produksi. Jadi kalau dilihat terjadi oversupply ya untuk minyak, jadi mungkin minyak harganya turun. Kemudian Nasdaq indeks Wall Street akhir pekan, Nasdaq dan S&P 500 rekor dan Jones merosot. Ada yang turun, ada yang naik. Kemudian ini BBCA dan ADMR tinggi, cek saham yang banyak dijual asing. Ini kemarin ya, IHSG ditutup menguat pada akhir pekan ini. Dari Bursa Efek, VRTI, IHSG naik 0,95%, level 7.382. Total perdagangannya pada Jumat mencapai 16,1 miliar dan nilai transaksinya 9,61 T. Yang turun. Ini yang banyak dijual ya, tadi Lego asing, BCA, ada Euro Mineral, BRI, terus ya AMRT, Industri. Gitu untuk berita update. Untuk kita mungkin IPO ya, yang kemarin AAD telah melakukan IPO di hari Rabu, IPO dan listing ya. Kemudian sudah 2 hari ya arah. Sekarang AAD naik ya di 7.975 arah hari kedua nih, apakah akan berlanjut di hari Senin atau memang akan ada gejolak dari orang-orang yang membeli dan menjual. Kita coba lihat di hari Senin ya. Dan ini sambil menunggu juga nih dari investor ya, karena memang kemarin baru di exercise untuk yang telah mengoleksi jalur Adaro ya, Adaro baru exercise, baru bisa menjual dan membeli, menjual dan memiliki AAD di hari kemarin. Ini 2 hari sudah. Kemudian kalau Adaro-nya kita lihat selama seminggu ini relatif di 2020 ya. Ini terakhir naik dari 2080 naik tipis. Ini melihat bagaimana Adaro bisa berkembang ya. Dari sebelumnya RB 2 hari karena penutupan dari dividen. Itu Adaro. Bisa menantikan. Kemudian ini Mr. DIY lagi waiting for offering. Kalau di GWG lagi book building ya. Itu secara overall dari RTI Bisnis. Kita coba cek isu yang berkembang di forum-forum Stockbit. Dari Stockbit, PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Sudah ditetapkan ya bahwa nanti 1 Januari 2025 akan naik PPN dari 11% menjadi 12%.
dan hanya berlaku untuk barang mewah. Dan barang mewahnya ini belum dirilis ya. Kemudian juga di-mention bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Ini juga muncul gara tekanan golongan pengusaha ya. Ada suara. Oke, berita tanggal 6 Desember ya, terakhir kemarin SCMA, pengendali SCMA atau MTEK membeli 87 juta saham SCMA. Ini dilakukan pembelian. IATA ini membeli 6,3 miliar saham MNC Energy. Viradam Pharma, perusahaannya Viva Australia, dengan pemberian jaminan tambahan terkait fasilitas senilai 150 juta dolar Australia oleh Shanghai Banking. Liga DST, Gunawan DNJ akan memberikan dividen interim tahun buku 2014 senilai 67,2 miliar atau Rp75 per saham. WiFi Senediong diangkat sebagai direktur. WiFi. OPEC resmi menunda pembelian produksi minyak selama 3 bulan hingga akhir 2025 dan memperpanjang periode pemulihan produksi minyak dari 12 bulan menjadi 18 bulan. Belum pulih ya minyak. Ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengklaim bahwa Apple akan membangun pabrik Indonesia meski dia tidak menceritakan hal tersebut. Jadi ini ya proposal yang diajukan oleh Apple untuk berinvestasi di Indonesia untuk bisa memenuhi TKDN 40%. Oke, gitu dari Stockbit dan yang lainnya. Kita akan coba lihat banyak hal terkait dengan persahamnya, tapi dengan pasar kita telah menutup ya seminggu ini dengan hasil yang rebound dari bottom dan mencoba untuk bisa bullish di hari-hari kedepannya. Mungkin itu dari kita untuk melihat bagaimana perkembangan saham. Kita tutup. Teman-teman bisa like and subscribe channel ini, semoga bisa bermanfaat. Kita akan bahas rutin per harinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.